Oke, selamat malam semua teman-teman. Wow, senang sekali saya bisa bertemu kembali di hadapan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Dan apa kabar semuanya? Saya harap semua teman-teman di berbagai daerah saat ini dalam keadaan sehat, baik, sejahtera ya teman-teman ya. Dan senang sekali saya pada malam hari ini bisa terhubung dengan semua teman-teman. Banyak sekali yang saya lihat sudah mulai bergabung dan ada beberapa dari Papua juga, luar biasa sekali dari tim Mika. Saya lihat ada beberapa yang login. Dan buat teman-teman yang timnya belum login, atau mungkin leadernya belum login, boleh dikontak untuk segera login, karena materi yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan pada malam hari ini, menurut saya sangat-sangat bermanfaat untuk bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini dimanapun teman-teman berada. Jadi tidak harus berada di Jakarta, tidak harus berada di kota besar untuk teman-teman bisa meraih sukses di bisnis ini. Tapi dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa meraih kesuksesan di bisnis ini. Karena pada dasarnya, bisnis ini bisa dijalankan dengan cara-cara yang simple dan sangat sederhana sekali, teman-teman. Nah, saya ucapkan selamat bergabung buat semua teman-teman yang sudah bergabung, dan langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Pada malam hari ini kita akan berbicara, saya akan sharing mengenai the power of duplication. Jadi bagaimana duplikasi itu bisa bekerja di tim kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya mau sharingkan sesuatu sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini topik kita malam hari ini, duplicate your business with USGS. Nah, oke. Nah, pertama sebelum saya mulai teman-teman, seperti biasa, saya ingin bertanya satu hal, bagaimana cara Bapak Ibu sekalian melihat bisnis ini? Karena ini akan sangat erat hubungannya dengan bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini nantinya. Nah, apakah teman-teman melihat bisnis ini bisnis yang sekedarnya atau sebuah bisnis yang besar? Saya melihat bisnis ini bisnis yang sangat besar sekali, teman-teman. Yang saya nggak pernah sangka selama 2 tahun saya kerjakan bisnis ini, saya mendapat begitu banyak hal yang saya pikir itu tidak bisa terwujud apabila saya mengerjakan bisnis konvensional, pekerjaan konvensional lain. Nah, saya melihat bisnis ini sangat besar sekali, teman-teman. Dan semakin ke sini, semakin saya terjun bisnis ini, saya semakin cinta terhadap bisnis ini. Saya semakin melihat bahwa di Indonesia sendiri, saya melihat belum banyak orang yang benar-benar serius melihat bahwa ini adalah sesuatu bisnis yang sangat besar. Itulah kesempatan saya, bahwa saya yang akan membesarkan bisnis ini di Indonesia. Bahwa kita semua yang akan mengembangkan bisnis ini untuk besar di Indonesia. Karena belum banyak orang yang melihatnya. Member sudah banyak, teman-teman. Tapi yang benar-benar melihat bahwa ini adalah sesuatu yang besar, bahwa ini adalah bisnis besar, itu masih sangat sedikit orangnya. Nah, tanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian, pada diri teman-teman semua, bagaimana cara teman-teman melihat bisnis ini. Apakah bisnis ini hanyalah bisnis sekedarnya, atau benar-benar sesuatu hal yang serius untuk kita bisa perjuangkan. Banyak member tidak mengerti mengapa mereka bergabung di bisnis ini, teman-teman. Mereka seringkali join hanya ikut-ikutan, hanya karena tidak enak, hanya karena sungkan, atau hanya karena ingin coba produknya. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang mensponsorin mereka, kita yang mengkomunikasikan bahwa ini adalah sesuatu yang besar, ada bisnis yang besar di sini, ada potensi yang luar biasa yang kita bisa raih di sini. Visi itu yang harus terus kita komunikasikan ke tim kita. Karena kalau kita tidak sering mengkomunikasikan visi tersebut,
Hal ini lama-kelamaan akan hilang, teman-teman. Lama-kelamaan akan memudar. Karena semangat orang itu naik turun, dan bisnis ini adalah people business. Kalau kita terlalu lama tidak menjalin komunikasi dengan rekrutan-rekrutan kita, dengan tim kita, maka lama-kelamaan tim kita akan kehilangan visinya, sehingga duplikasi tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana di sini ada juga seorang sales atau pebisnis yang mempunyai visi mulia mengubah kehidupan seseorang. Bagaimana teman-teman melihatnya? Apakah teman-teman melihat kita sebagai seorang sales ataukah seorang pebisnis yang mempunyai visi mulia untuk mengubah kehidupan seseorang? Teman-teman, kalau kemarin Senin pagi menyaksikan Zoom English ya, Zoom bahasa Inggris dari Australia, itu disampaikan dengan sangat detail perbedaan antara seorang entrepreneur dan juga seorang sales. Ada poin-poin di situ yang kemarin saya juga sempat share ke grup. Itu terlihat beda sekali, teman-teman, antara kita sebagai seorang sales dan kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang entrepreneur. Yang mana nih? Kita mau bertindak seperti apa? Apakah kita ingin jadi seorang sales, knocking door to door, ketok dari rumah ke rumah menawarkan barang, atau kita ingin menjadi seorang pebisnis profesional yang mempunyai visi mulia untuk membantu mengubah kehidupan seseorang? Nah, itu kita tentukan sendiri, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara kita melihat bisnis ini? Dilihat apakah jenis ini hanya pekerjaan sampingan atau cara untuk mengubah kehidupanmu seutuhnya. Buat saya, jenis ini bukan sekedar pekerjaan sampingan. Saya benar-benar serius ingin mengerjakan bisnis ini karena saya ingin merubah hidup saya melalui platform bisnis ini. Dan terbukti, Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengalami perubahan hidup yang menurut saya itu perubahan hidup yang luar biasa yang saya bisa capai melalui platform ini. Saya sangat terberkati berada di bisnis ini, dan saya mensyukuri itu semua, dan saya ingin banyak orang mengalami transformasi kehidupan juga seperti yang saya alami di bisnis ini, Bapak Ibu. Ketika banyak tim kita melihat bisnis ini sekedar pekerjaan sampingan, ya kalau bisa deh aku kerjakan, kalau aku punya waktu deh aku kerjakan, atau di sela-sela kesibukanku deh aku kerjakan bisnis ini. Mungkin awal-awal dia akan mendapatkan income, Bapak Ibu. Bisa mendapat 100, 500, atau 1.000 dolar. Tapi lama-kelamaan, ketika hanya uang yang ada di pikiran mereka, ketika mereka mulai susah untuk rekrut orang baru, ketika mereka mulai bingung mereka mau presentasi ke siapa lagi, mereka akan langsung menyerah di bisnis ini. Karena visinya tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Visinya hanya uang, uang sampingan, uang kecil. Itu yang dilihat, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia sudah tidak tahu mau presentasi siapa lagi, sudah kira-kira dia sudah tidak bisa mendapatkan fast cash dari lingkaran pertemanan dia sudah mulai stop tinggalkan bisnis ini. Karena dia pikir ini hanya pekerjaan sampingan. Syukur kalau untung, kalaupun enggak, saya pun dapat produk. Nah, bagaimana mengatasi hal yang seperti ini? Terus komunikasikan bahwa ini adalah sesuatu yang besar, bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, teman-teman. Memang perlu proses, tetapi asalkan kita terus mengkomunikasikan dengan tim kita, saya yakin 1 atau 2 orang akan melihat bahwa ini benar-benar bisnis yang besar. Sikap kita di sini sangat menentukan hasil yang akan kita capai di bisnis ini, teman-teman. Kalau kita menjalankan bisnis ini dengan effort yang seadanya saja, dengan usaha yang seadanya saja, maka kita hanya akan mendapatkan part-time income. Tapi kalau kita benar-benar serius mengerjakannya dengan segenap hati, dengan penuh passion, dengan semangat tinggi, kita benar-benar akan mendapatkan serious money, serious income. Nah, terkadang teman-teman yang saya alami dulu, waktu saya awal-awal menjalankan bisnis ini, saya sangat menyadari bahwa jelas berbeda antara menjadi karyawan dan menjadi pebisnis. Kalau mau bisnis, ya harus punya mental seorang pebisnis. Tidak usah nunggu disuruh bos.
Nah, dulu saya background seorang karyawan, saya belum pernah menjalankan bisnis ini sebelumnya, sehingga pada awal saya menjalankan bisnis ini ada banyak sekali goncangan, banyak sekali gesekan, rintangan yang saya hadapi, teman-teman. Saya merasa bahwa saya pernah merasa bahwa bisnis ini benar nggak ya buat saya? Apakah saya bisa menjalankannya? Banyak sekali goncangan yang itu bisa mengikis kepercayaan kita, belief kita terhadap bisnis ini, teman-teman. Tapi saya langsung sadari bahwa waktu itu saya berpikir dengan kapasitas otak dan pikiran saya sebagai seorang karyawan. Dan sementara di bisnis ini, saya belajar untuk menjadi seorang pebisnis handal, pebisnis profesional. Faktanya, menjadi karyawan dan menjadi pebisnis itu memang dua hal yang berbeda. Sehingga kalau hasil yang saya capai, terutama dalam maksudnya finansial ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi saya, itu wajar teman-teman, karena saya masih dalam proses belajar. Sehingga ketika belum banyak uang yang bisa saya dapatkan, it's okay, enggak apa-apa. Karena bukan uang yang menjadi hal utama di bisnis ini, teman-teman. Tapi bagaimana saya belajar menjadi seorang pebisnis profesional sehingga ketika saya mencapai kapasitas itu, uang akan datang dengan sendirinya. Dan itu terbukti, teman-teman. Jadi ketika kita punya mindset benar dalam menjalankan bisnis ini, nggak selalu uang, nggak selalu diukur hasilnya hanya dari sekedar uang, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa di bisnis ini. Proses dari seorang awam menjadi pebisnis itu perlu waktu. Itulah kenapa hasil di sini tidak selalu dalam bentuk uang. Dan istimewanya fast cash bonusnya di bisnis ini itu besar sekali, teman-teman. Closing satu Supreme aja itu 1,3 juta. Closing satu Ambas itu 2,8 juta. Kira-kira menurut saya, closing satu ambasador sebulan itu sudah sangat cukup untuk uang bensin, uang transport, itu sudah sangat cukup, teman-teman. Apalagi kalau kita bisa closing 4 ambasador dalam 1 bulan, kita bisa mendapatkan hampir 12 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu uang yang sangat-sangat cukup untuk sekedar biaya hidup saja. Dan juga biaya operasional untuk bisnis ini, teman-teman. Ini adalah satu bisnis yang serius, yang menuntut Anda untuk belajar dan terus upgrade diri. Kita sendiri yang harus putuskan seberapa jauh kita ingin melangkah di bisnis ini. Apakah kita hanya ingin coba-coba, terus ketika kita menghadapi penolakan, kiri, kanan, depan, belakang nolak kita, tetangga nolak kita, saudara nolak kita, teman-teman dekat nolak kita, terus kita berhenti dari bisnis ini. Apakah hanya sekedar itu? Sependek itukah visi kita di bisnis ini? Nah, itu marilah kita sama-sama, teman-teman semua, yang menentukan jawabannya sendiri, seberapa jauh teman-teman ingin melangkah. Jangan sampai kita melangkah tanpa tujuan. Kita sudah setengah jalan, terus berhenti. Itu sayang sekali, teman-teman. Mending kita nggak melangkah dari awal. Kalau kita sudah melangkah, kita harus tetapkan satu tujuan. Kemana yang akan kita capai, dan kita harus komitmen untuk bagaimana mencapai titik tersebut. Apapun halangan dan rintangan yang akan kita temui di jalanan, dalam rangka kita meraih tujuan kita yang sudah kita tetapkan tersebut. Selanjutnya, saya ingin men-sharingkan, membagikan mengenai masalah duplikasi, Bapak Ibu. Duplikasi ini seringkali menjadi satu hal yang kelihatannya tidak mudah untuk dikomunikasikan ke tim, dan untuk mengajak orang duplikasi ini kok sepertinya sulit, teman-teman. Sebenarnya tergantung mindset kita, dan yang saya alami dan saya coba terapkan dan saya belajar dari mentor-mentor saya dalam kita menduplikasikan bisnis ini sehingga kita bisa mempunyai tim yang besar adalah yang pertama, kita mesti mengenali dengan siapa kita bekerja sama, teman-teman. Buat teman-teman yang timnya sudah mulai bertumbuh, sudah saatnya kita kenali dengan siapa kita bekerja sama. Kita harus punya key person dengan
Kita harus punya orang-orang yang memang kita bisa pegang untuk maju bersama-sama di bisnis ini. Tidak banyak, teman-teman. Dari sekian puluh, sekian ratus tim kita, mungkin hanya beberapa orang yang kita bisa pegang, yang kita bisa komunikasikan apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi impian kita kepada orang-orang tersebut. Cari orang-orang yang berpikiran sama, yang mempunyai visi yang sama, yang kita bisa berkomunikasi sama mereka, yang kita bisa menerima kritik dari mereka, dan kita juga bisa mengkritik mereka apabila mereka salah. Kita belajar untuk saling mengisi, saling membangun, untuk bagaimana kita melaju sukses bersama-sama di bisnis ini. Di bisnis ini, kita sama-sama masih belajar, teman-teman. Sampaikan itu ke tim kita. Karena kita sama-sama orang baru, sehingga kalau kita ingin mencapai satu tujuan untuk sukses bersama, kita harus saling terbuka untuk bagaimana kita bisa terus sejalan di bisnis ini. Bagaimana kita bisa mempunyai terus satu visi yang sama. Nggak yang satu milih A, yang satu milih jalan B, ini nggak sinkron. Kita harus bagaimana caranya memiliki satu cara yang sama, visi yang sama. Dengan orang-orang yang bisa kita pegang, yang bisa kita percaya untuk maju bersama di bisnis ini. Cari atau sortir mana-mana dari tim Anda, orang-orang yang mereka ambisius untuk mendapatkan apa yang mereka mau, apa yang mereka cita-citakan. Orang yang mereka memiliki ambisi dan komitmen tinggi untuk mencapainya di bisnis ini. Cari orangnya, teman-teman, di tim Anda. Pasti ada. Kalau sampai belum ada, terus cari yang baru, tambahin orang-orang baru sehingga kita punya orang untuk disortir. Kalau kita belum punya orang yang disortir, kita harus cari orangnya. Jangan pasrah dengan keadaan tim yang begini-begini saja. Kita kalau sudah tahu kapasitas tim kita, wah kelihatannya kok belum ada nih yang visinya sama dengan saya. Kok kelihatannya belum ada nih yang spiritnya sama dengan saya. Nah, teman-teman cari lagi. Temukan lagi. Pasti ada, teman-teman. Karena saya percaya money follow energy. Kalau kita begitu passion, begitu semangat dalam menjalankan bisnis ini, kita begitu belief yang kuat dalam bisnis ini, saya yakin kita tak akan temukan orangnya. Siapa dia yang akan bekerja sama satu visi misi dengan kita. Seia sekata. Itu pasti ada, teman-teman. Karena untuk menciptakan duplikasi yang besar, kita perlu orang-orang ini, orang-orang yang tepat, yang mereka memiliki kredibilitas yang baik. Bukan tukang tipu. Bukan orang yang hanya sekedar pintar ngomong, tapi action-nya masih dipertanyakan. Kita tanyakan kembali di tim kita sortir, kita yang pilih dengan siapa kita bekerja sama. Indahnya bisnis ini, teman-teman, kita bisa memilih dengan siapa kita mau bekerja sama. Cari mereka yang orangnya open mind, yang mereka tidak keberatan menerima kritik dari kita, dan juga mereka mau mengkritik diri kita seandainya kita ada salah. Karena kita di sini bukan orang yang sempurna. Cari juga yang coachable, yang orangnya bisa diajarin, yang orangnya mau dengerin. Bukan mereka yang sombong, bukan mereka yang sudah merasa pintar. Dan cari orang yang selalu positif, teman-teman. Karena orang-orang yang positif ini akan juga membantu kita untuk terus semangat di bisnis ini. Jangan buang waktu dengan orang-orang yang hanya menyebar kenegatifan di tim Anda. Yang selalu curhat dengan masalah-masalah yang nggak ada habisnya. Setiap orang punya masalah, Bapak Ibu, teman-teman. Tapi bagaimana kita dengan masalah yang ada ini, kita belajar menyikapinya dengan positif dan kita melaju, kita terus maju, sukses bersama-sama. Itu yang menjadi tantangan. Jangan terlalu banyak kita berkomunikasi dengan orang-orang yang hobinya, senangnya hanya mengeluh. Mengeluh mengenai bisnis ini. Mengeluh kenapa mereka nggak kunjung berhasil di bisnis ini. Kenapa mereka nggak kunjung dapat rekrutan. Terkadang mereka terlalu banyak mengeluh karena memang mereka nggak ada action-nya, Bapak Ibu sekalian.
Orang yang mereka action, mereka ketemu tantangan, mereka berpikir, kenapa saya mendapatkan tantangan seperti ini? Kenapa saya tidak bisa closing? Mereka terus belajar, mereka terus bertanya bagaimana caranya supaya bisa mereka closing orang, itu biasanya lebih ada hasilnya, Bapak Ibu. Jadi, benar-benar kita cari mana yang ambisius, punya kredibilitas baik, open mind, coachable, dan positif. Kemudian, make sure your team understand this business. Pastikan bahwa tim kita mengerti bagaimana bisnis ini. Bahwa bisnis ini bukan tentang jual beli barang. Bisnis ini bukan sekedar rekrut orang saja mendapatkan fast cash bonus. Tapi bisnis ini adalah bagaimana kita mengembangkan orang-orangnya juga. Bagaimana bisnis ini kita bisa bertumbuh bersama-sama dengan tim kita. Bagaimana dengan bisnis ini kita bisa bekerja sama untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang berlipat melalui bisnis ini, bisnis passive income yang memang menjadi dambaan kita semua. Kenapa kita bergabung di bisnis ini? Komunikasikan itu ke tim kita, teman-teman, karena banyak orang-orang baru di tim kita, mereka join di bisnis ini hanya ingin nyoba produknya dulu. Semua itu butuh proses, teman-teman. Ketika satu contoh misalnya orang yang dia baru saja kita rekrut dan dia ingin nyoba produknya dulu, dia belum mau aktif jalankan bisnis ini, jangan paksa dia untuk langsung jalankan bisnis ini, tapi coba tawarkan dia produk gratis. Mau nggak produknya gratis? Coba kenalkan 5 orang temennya untuk kita bantu presentasi. Sehingga dia mendapatkan yang namanya fast cash, Bapak Ibu. Ketika dia mendapatkan fast cash, saya yakin orang kaya itu sekaya-kayanya orang, teman-teman. Kalau dia dapat hasil, pasti dia juga akan tertarik. Nah, ketika kita bantu teman kita untuk mendapatkan fast cash secepat mungkin, di awal-awal waktu mereka bergabung, mereka akan mulai berpikir bahwa, wow, bisnis ini ada duitnya ya. Mereka akan berpikir seperti itu, teman-teman. Dan nantinya mereka akan bisa bergerak dengan sendirinya. Mereka akan semangat dengan sendirinya. Nah, selalu coba komunikasikan dengan cara-cara yang bersahabat, bagaimana supaya teman-teman kita mulai mengerti bahwa ini adalah sesuatu bisnis yang besar. Bimbing terus L1 Anda, dan juga mari kita bersama-sama terus belajar untuk upgrade diri. Jangan merasa sudah pintar, karena banyak leader besar dunia pun terus belajar hingga kini. Terkadang ketika L1 kita sudah mulai berkembang, L1 kita sudah menjadi seorang Jade, Pearl, bahkan Sapphire, kita berpikir seolah mereka sudah bisa berjalan, teman-teman. Padahal mereka juga masih labil, mereka juga masih sering down. Nah, terkadang kita berpikir, wah, ini orang sudah bisa jalan sendiri. Belum, teman-teman. Kita harus terus berkomunikasi sama dia, kita harus terus membangun dia, dan juga dengan terbangunnya dia juga kita terbangun diri kita sendiri. Jangan pernah merasa pintar terus jalan sendiri-sendiri di bisnis ini. Karena bahkan kemarin saya dengar ulang sharingnya Double Diamond Evonian ya, bahkan hingga sekarang, hingga saat ini, apabila Kim table talk, dan itu kelihatannya satu prospek yang bagus, Yvonne selalu senang untuk duduk di samping Kim. Yvonne bilang bahwa duduk di samping Kim adalah the best way of learning. Karena dia pasti akan mendapatkan satu hal yang baru. Walaupun beliau sudah seorang double diamond. Contohnya seperti itu. Bahkan leader-leader besar dunia pun masih terus belajar. Dan yang kelima adalah, mari kita sama-sama back to basic. Mari kita galakkan kembali table talk, teman-teman. Dimanapun teman-teman berada. Entah itu yang di Jakarta, Makassar, Surabaya, Timika, Padang, Palembang, dimanapun teman-teman yang berada pada malam hari ini. Mari kita galakkan kembali yang namanya table talk. Kita komunikasikan ke L1 kita, L2 kita, L3 kita. Kalau kita tidak punya janji temu untuk diri kita sendiri, kita
ubek-ubek kita cari di bawah ini, di tim kita ini, siapa yang punya janji temu, kita temuin, kita temenin, kita bantuin. Karena bisnis kita, teman-teman, berkembang hanya jika bertemu dengan orang baru. Memang bisnis ini kita bisa mendapatkan cycle, bisa mendapatkan matching bonus dari yang namanya autoship. Tapi tetap penggerak bisnis ini yang terbesar adalah setiap hari bertemu dengan orang baru. Bisnis kita berkembang dengan itu, teman-teman. Nah, buat khususnya teman-teman yang di Jakarta, kita semua sudah sering sekali mengikuti training, sudah sering sekali mengikuti pelatihan. Nah, bagaimana kita mengembangkan itu semua, mempraktekkan apa yang kita sudah tahu ke table talk, ke action lagi. Dengan ini, kita akan kembali stok orang-orang baru. Dengan ini, kita akan mendapatkan banyak sekali orang baru yang bisa kita sortir, seperti yang poin kedua. Kita cari mana-mana dari mereka orang-orang baru ini, mana-mana yang ambisius, berkredibilitas baik, open mind, coachable, dan positif. Sehingga kita bisa membangun tim yang strong. Saya sendiri belajar untuk, sampai sekarang pun saya belajar untuk terus rekrut L1 baru. Bulan ini, alhamdulillah puji Tuhan saya bisa mendapatkan, memang baru 2 L1 baru, tapi saya bersyukur saya bisa mendapatkannya, teman-teman. Dan saya punya komitmen bulan depan saya ingin dapat L1 baru lagi. Karena L1 baru belum tentu bisa langsung kita duplikasi. Belum tentu kita langsung ajak untuk dia aktif di bisnis ini. Seperti yang saya bilang di awal, perlu proses, perlu komunikasi. Jangan pernah bosan untuk bimbing terus L1 Anda. Karena kita tidak pernah tahu kapan turning point seseorang. Kapan orang mulai melihat ini bisnis besar. Sehingga yang penting terus kita komunikasikan, teman-teman. Selanjutnya, ini mengenai multiplier effect. Multiplier itu adalah, pengertiannya adalah faktor pengali, teman-teman. Nah, sebelum itu, apapun yang terjadi kondisi dalam bisnis Anda saat ini, apakah kondisi bisnis Anda saat ini sedang jatuh, atau sedang berkembang, atau sedang stagnan, nah semua itu ada satu poin yang kita bisa sama-sama merefleksi, teman-teman. When your business not growing like what you expect, always check your own attitude. Jadi teman-teman, ketika bisnis kita tidak berkembang seperti apa yang kita ekspektasikan, selalu cek kembali. Bagaimana sih perilaku sikap kita di bisnis ini? Apakah kita sudah menerapkan attitude yang benar? Apakah kita sudah memiliki sikap hati yang benar? Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus di bisnis ini. Multiplier itu adalah relationship antara kita dengan sistem. Hubungan, teman-teman. Relationship antara diri kita dengan sistem. Karena saya percaya hanya dengan kita menggunakan sistem, itu kita bisa bisa memaksimalkan lagi potensi bisnis kita. Nah, ini adalah ilustrasinya. Individu dikali dengan sistem sama dengan hasil atau efeknya. Kita yang pilih bagaimana efek itu akan bekerja buat diri kita. Karena sistem itu pasti, teman-teman, bergantung dari kita sebagai faktor pengalinya. Di sini saya kasih contoh ada 3 orang. Yang pertama adalah John, kedua Susan, ketiga adalah Jack. John, dia memiliki kualitas individu adalah 10 nilainya. Dikali dengan sistem yaitu 100, hasilnya 1000. Susan memiliki nilai individu 100, dikali 100, sama dengan 10.000. Jack memiliki nilai individu 1000 kali 100 sama dengan 100.000. Nah, di sini kita sama-sama melihat bahwa nilai dari sistem itu adalah fix. Pasti, teman-teman, yaitu angka 100. Tetapi kualitas dari individunya itu yang menentukan
hasil yang mereka capai di bisnis ini. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang besar di dalam bisnis ini, adalah bagaimana kita menghargai sebuah sistem ini. Bagaimana kita memiliki sikap yang benar terhadap sistem ini. How to increase the effect. Yang pertama adalah honoring the value of the system. Mengerti bahwa hanya dengan sistem, bisnis kita bisa berkembang. Semalam saya melihat, ini satu ilustrasi saja teman-teman, satu franchise besar yang ada fasilitas drive-thru. Jadi kita bisa pesan sambil naik mobil ya teman-teman ya, McD, sebut nama aja ya. Semalam itu saya beli McD itu jam 1.30 dini hari teman-teman. Saya langsung sharing sama teman saya, inilah kekuatan sebuah sistem. Ketika ownernya McD, entah di mana mungkin dia sedang tidur, tapi menghasilkan uang. Tetap menghasilkan uang karena adanya sistem ini. 24 jam bisa mengalir income kita. Nah, sama juga di Jenes, di bisnis ini. Apabila kita mengerti bagaimana kita memanfaatkan sistem ini, dan kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai individu, kita akan meraih apa yang namanya passive income di bisnis ini. Ketika kita tidur, kita pun bisa merasakan betapa income itu benar-benar mengalir. Saya ingin berbagi mengenai success and grow correlation, hubungan antara sukses dan pertumbuhan kita sebagai seorang individu. Di bisnis ini, kita mulai dari peringkat eksekutif, Jade, Pearl, Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond, and above. Jeda antara Jade ke Pearl, Pearl ke Sapphire, Sapphire ke Ruby, Ruby ke Emerald, Emerald ke Diamond, dan above. Jarak di antara itu, teman-teman, itu adalah sebuah proses. Yang mana di dalamnya dituntut satu pengorbanan, satu komitmen yang tinggi, dan satu journey of growth. Satu perjalanan di dalam bisnis ini kita bertumbuh. Menjadi seorang manusia yang lebih baik dalam segala hal. Ketika kita menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan cara-cara yang benar, maka kita akan merasakan bedanya nanti. Pada saat kita di level Jade, dan pada saat kita di level Ruby nanti, pasti kita akan berbeda dari cara ngomong kita, cara pandang kita, karakter kita, cara berpikir kita, pasti semua berbeda, teman-teman. Karena dalam setiap jeda peringkat di bisnis ini, ada satu proses yang mesti kita jalani. Ada satu komitmen yang mesti kita pegang untuk terus fokus sehingga kita mencapai rank tersebut. Dan di dalamnya kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, membahas mengenai sistem, apa itu sistem? Singkat saja saya ulang, karena ini sudah pernah saya bagikan. Sistem itu jenis ibarat kata sebuah kendaraan, maka sistem itu adalah sebuah Ferrari, teman-teman. Jenis itu adalah sebuah kendaraan bisnis atau sebuah Ferrari. Nah, Anda itu adalah sopirnya. Sistem itu adalah navigasinya atau GPS-nya. USGS System, seperti yang kita pakai, itu adalah sebuah komunitas internasional yang dia siap support dan mempunyai standar yang sangat bagus untuk menjalankan bisnis ini. Ini adalah sebuah sistem bisnis ya. Sebuah bimbingan, sebuah tim yang siap mengajari, menginspirasi, dan mendukung kita semua untuk sukses. Dan juga di USGS ini menyediakan satu kesempatan, satu ruang untuk teman-teman bisa bertumbuh, mengalami pengembangan diri yang lebih baik, dan mempunyai karakter yang lebih baik. Dan juga USGS ini mengadakan event-event yang sangat mendukung untuk mempercepat duplikasi terjadi di bisnis Anda. Salah satunya dengan fasilitas Zoom seperti malam hari ini, saya berbicara seorang diri di Jakarta, tapi saya yakin bersama teman-teman semua saat ini sedang menyaksikan dan bersama kita akan terus ciptakan momentum sehingga kita bisa meraih sukses bersama-sama. Melalui kecanggihan teknologi, saya seorang diri di sini, tapi saya punya 50 audiens di luaran sana yang saat ini sedang menyaksikan
live streaming training ini. Saya merasakan betapa canggihnya teknologi ini mengubah cara kita berbisnis. Di sini kita bekerja dengan proven upline director yang walk the talk. Jadi sekiranya sponsor Anda off duluan di bisnis ini, Anda tahu kemana harus mencari bantuan. Dimanapun teman-teman saat ini berada, banyak kasus di Jakarta maupun di daerah yang seseorang ingin aktif menjalankan bisnis ini, tapi sponsornya sudah nggak ada. Sponsornya sudah off duluan di bisnis ini. Nah, karena kita mempunyai satu sistem yang luar biasa, coba teman-teman kenali siapa upline Anda yang masih aktif. Siapa jalur di atas Anda yang masih aktif jalankan bisnis ini, yang penuh passion. Carilah mereka, hubungilah mereka untuk komunikasikan apa yang teman-teman mau di bisnis ini, komunikasikan bahwa teman-teman mau berhasil, mau sukses di bisnis ini, agar bisa dibantu oleh upline aktif Anda. Itulah salah satu manfaat sistem. Terkadang kita bekerja sama bukan dengan direct sponsor kita, bukan dengan direct downline kita, tetapi dengan tim yang mereka memang benar-benar satu visi untuk meraih sukses bersama-sama dengan kita. Selalu sarankan, selalu ajak tim kita untuk plug the system. Salah satu hal yang paling simpel adalah dengan subscribe channel USGS official channel, karena di sini tersedia semuanya teman-teman. Tersedia mulai dari cara prospeknya, ada playlistnya, bagaimana memulai bisnis ini ketika teman-teman mempunyai tim baru yang sudah bergabung, kemudian continue education mengenai bagaimana training-training selanjutnya, apa-apa saja yang perlu diketahui dari bisnis ini, semua tersedia lengkap di dalam channel bisnis ini. Dan semua itu gratis, teman-teman. Dibawakan langsung oleh orang-orang yang proven, orang-orang yang mereka sudah menjadi bukti nyata sukses di bisnis ini, teman-teman. Kalau kita mau sukses, kita ikuti orang-orang yang sukses. Dan di channel ini, dipenuhi dengan banyak sekali video training yang teman-teman bisa ikuti. Dan juga kita attend the USGS event, selalu ada mau untuk belajar, action, kembali belajar, kemudian kembali action. Sering saya jumpai di tim yang mereka bilang mereka sudah subscribe channel ini, tapi ternyata banyak sekali video-video di dalam training ini yang belum disaksikan sama sekali, teman-teman. Itu sangat-sangat sayang sekali. Saya tahu memang mungkin beberapa kendala bahasa, karena di sini kebanyakan Chinese dan bahasa Inggris. Tetapi teman-teman, apabila teman-teman mau untuk sedikit usaha mengerti bisnis yang saat ini teman-teman sedang jalankan, teman-teman bisa nonton video ini barengan sama tim Anda yang lebih menguasai bahasa Inggris. Sehingga setelah melihat training-trainingnya, teman-teman bisa langsung diskusi untuk langsung action mempraktekkan apa yang sudah kita dapat dari video-video trainingnya. Saya sampai sekarang tidak pernah bosan untuk melihat video-video training di channel ini, karena ini benar-benar membantu. Ketika saya merasa down di bisnis ini dan saya melihat video-video di channel ini, semangat saya kembali berapi-api. Spirit saya kembali memuncak. Saya merasa bahwa saya belum maksimal dalam menjalankan bisnis ini. Ada banyak potensi dalam diri saya yang masih bisa saya kembangkan untuk saya bisa lebih meraih sukses di bisnis ini. Jadi rugi sekali teman-teman apabila kita tidak mau memanfaatkan resource yang ada untuk kita tidak mau belajar dari channel ini. Banyak sekali ilmunya dan pastikan teman-teman menontonnya. Selanjutnya, ini saya ingin sharingkan sedikit mengenai bagaimana membangun bisnis di kota kecil supaya duplikasi itu cepat terjadi, terutama di kota kecil yang tidak ada kantor sama sekali. Nah, buat teman-teman yang di Jakarta, sebenarnya satu pukulan keras buat kita ketika kita menjumpai kantor Jakarta ini sepi. Karena saya melihat seluruh dunia itu hanya di Jakarta ini. Kita mempunyai millionaire team, mempunyai fasilitas office yang sangat bagus, sangat oke sekali,
Jadi mari teman-teman Jakarta, saya ajak untuk bersama-sama kita ramaikan kantor kita. Jadikan Jakarta ini center of influence atau pusat pengaruh buat teman-teman kita di kota-kota yang lain. Dan kota-kota yang lain pun saya yakin teman-teman pun sangat menginspirasi kami yang di Jakarta. Saya merasa sangat-sangat apresiasi sekali dengan semangat tim-tim yang di daerah yang walaupun mereka tidak ada kantor, tetapi rutin sekali mengadakan table talk di kafe-kafe, di rumah makan, di rumah pribadi. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Nah, untuk membangun bisnis ini di kota kecil, memang kita mesti proaktif. Jadi buat teman-teman yang di daerah, pastikan kalau ada sesuatu yang Anda tidak ketahui mengenai bisnis ini, segera tanyakan ke upline aktif Anda. Dan be proaktif juga di grup. Kita selalu sebarkan semangat positif di grup yang kita ada di dalamnya, teman-teman. Karena ini sangat mempengaruhi. Apabila teman-teman memiliki satu kendala, satu komplain mengenai sesuatu di bisnis ini, jangan pernah di-share ke grup. Bukan berarti kita menghindari komplain. Tapi kita selalu ingin menjaga agar orang-orang di grup ini semua positif. Sehingga kalau teman-teman masukin satu aja hal negatif di situ, itu efeknya akan jelek sekali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada komplain, ada yang sesuatu hal teman-teman nggak suka tentang bisnis ini, atau teman-teman butuh informasi lanjutan mengenai bisnis ini, teman-teman tanyakan jalur Japri ke leader aktif Anda. Nah, yang kedua untuk membangun bisnis di kota kecil adalah rajin-rajinlah ikut OPP daerah yang sebulan sekali, kemudian table talk, YouTube channel, dan juga Zoom seperti pada malam hari ini. Karena melalui fasilitas Zoom, teman-teman bisa terus mengupgrade, teman-teman bisa mendapatkan banyak hal baru dengan fasilitas ini. Set table talk dan meeting reguler. Terutama yang di daerah tidak punya kantor, baik itu di Jakarta pun juga seperti itu, kita juga harus sering meeting reguler. Karena kalau kita bertemu, bisnis ini bukan hanya digital seperti sekarang ini saya bisa terhubung dengan banyak teman-teman di berbagai daerah. Bisnis ini juga perlu ketemu, teman-teman. Kita perlu ketemu secara langsung untuk mentransfer belief kita, mentransfer semangat kita, untuk sama-sama merecharge. Sehingga kita terus on fire, semangat, mewujudkan cita-cita kita di bisnis ini. Jadi pastikan leader-leader di daerah maupun di Jakarta, ayo bersama-sama kita set lagi table talk dan meeting reguler kita. Nah, kemudian unity, jangan terpecah belah. Jangan merasa ini bukan tim saya, ini tim saya. Kita semua masih kecil di bisnis ini, teman-teman. Ketika kita sudah mulai terpecah belah, mengkotak-kotakan, kitanya juga nggak akan menjadi besar. Satu contoh table talk aja, kita bisa rasakan bedanya. Ada tim lain yang ikut table talk bareng sama kita, sama dengan kita sendiri table talk, itu auranya sudah beda, teman-teman. Bersama lebih baik, unity lebih baik, teman-teman. Yang kelima adalah respect. Respect dengan tim Anda, dengan upline Anda, dengan downline Anda, dengan crossline Anda. Mari kita tumbuhkan budaya untuk respect, menghargai satu sama lain, teman-teman, di bisnis ini. Kita syukuri keberadaan satu sama lain, karena di sini kita bukan saingan. Kita bukan saingan, kita bukan ancaman satu sama lain. Antara saya dengan si A, network kami berbeda. Saya nggak mungkin bisa menembus teman-temannya si A. Si A nggak bisa menembus teman-temannya saya. Jadi buat apa kita seperti bermusuhan? Kita harus saling menghargai orang lain, sehingga saat kita tercipta satu respect antar tim, itu saya yakin momentum yang besar akan segera terjadi, teman-teman. Yang ketujuh adalah GoPro, ini paling penting banget. Jangan terus bergantung ke leader kita. Karena teman-teman yang namanya ditemani leader itu pasti enak. Dulu saat awal-awal saya menjalankan bisnis ini, rasanya kok enak. Tinggal mengenalkan teman saya ke leader saya yang cerita, teman saya bergabung, saya dapat fast cash bonus. Yang itu lumayan.
Satu Supreme aja bisa 1,3 juta, teman-teman. Tapi kalau saya mau berkembang di bisnis ini, kalau saya mau 10.000 income di bisnis ini, saya harus menjadi profesional. Saya harus punya inisiatif untuk melihat bahwa bisnis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Bagaimana saya bisa membawa bisnis ini sehingga membantu saya untuk mentransformasi kehidupan saya. Miliki sikap itu, teman-teman. Jangan hanya karena leadernya, karena kesibukan lain, nggak bisa nemenin prospek, teman-teman nggak jadi prospek. Jangan hanya gara-gara jauh dari leadernya di Jakarta, teman-teman di mana di daerah ya, kemudian teman-teman ngerasa teman-teman tidak dibimbing. Jangan merasa seperti itu, teman-teman, karena semua resource di sini, semua sumber daya di sini, sangat-sangat praktis sekali, ada semuanya. Bimbingan juga ada, tinggal bagaimana kita mencarinya. Dan bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk kita juga belajar, menjadi seorang pro, yang nggak bergantung adanya leader. Ada atau nggak ada leader saya bisa presentasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan juga jenis bisnis ini, saya melihat dibanding dengan bisnis yang lain, yang butuh beberapa tahun untuk menjadi mahir, bisnis ini hanya membutuhkan 3-5 tahun proses belajar untuk yang ingin serius meraih sukses. Betapa beruntungnya kita berada di platform bisnis ini. Di profesi lain untuk menjadi seorang yang mahir, itu sama, teman-teman. Butuhnya 3-5 tahun untuk mahir di satu profesi tertentu, di bidang tertentu. Tapi income-nya, hasilnya apakah sebanding dengan kita kerjakan serius di bisnis ini? Jika kita bisa mempunyai 100.000 US dollar per bulan, bayangkan di mana kita bisa mendapatkan sebaik di sini. Kalaupun ada, apakah sama menyenangkannya? Apakah sama menyehatkannya? Kita di Jenes terberkati dengan produk-produknya yang membuat kita sehat, yang membuat kita terlihat muda, dan dengan bisnisnya, kita sangat terberkati dengan income yang ada. Bahkan ketika teman-teman tidak punya tim, yang saya bilang tadi, fast cash bonusnya, itu saja sangat membantu buat kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Di sini kita bisa bekerja dengan leader profesional yang mempunyai passion tinggi. Dan indahnya, teman-teman bisa memilih mau bekerja sama dengan siapa. Saat downline Anda hanya bisa menjatuhkan Anda, hanya bisa membuat Anda negatif di bisnis ini, parkirkan dia untuk sementara dulu, teman-teman. Begitu juga apabila sponsor Anda sudah mulai tidak pernah datang ke pertemuan. Ketika sponsor Anda cari sudah mulai susah sekali. Ketika dia bahkan mungkin sudah meninggalkan bisnis ini, dan tapi teman-teman masih melihat adanya masa depan buat teman-teman di bisnis ini, fokus dan carilah orang yang bisa membantu Anda untuk sukses di bisnis ini, teman-teman. Bayangkan kesuksesan di Jenes menghampiri Anda saat ini. Rasakan semangatnya. Bayangkan Anda punya income 100.000 US dollar itu per bulan, apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu? Bayangkan berapa banyak orang yang bisa Anda bantu, dan betapa berartinya Anda di kehidupan orang banyak. Selalu punya visi yang besar, lebih besar dari kapasitas kita saat ini, teman-teman. Karena dari situlah kita akan terus belajar untuk mengupgrade diri kita. Nah, kesimpulan dari sharing saya pada malam hari ini, singkat, tapi saya ingin dan saya berharap teman-teman ada mendapatkan satu hal yang positif dengan sharing saya hari ini. Karena pada malam hari ini, saya bagikan seluruhnya dari hati saya, teman-teman. Karena saya ingin Jenes di Indonesia ini benar-benar menjadi besar. Karena saya ingin setiap Anda, setiap kita semua yang melihat tayangan pada malam hari ini, saya ingin kita semua berhasil, saya ingin semua kita sukses di bisnis ini, teman-teman. Saya tutup dengan satu kesimpulan bahwa bagaimana kita bisa mengubah seseorang berkaitan dengan duplikasi tadi. Bagaimana kita bisa menyuruh seseorang untuk dia bisa bergerak di bisnis ini adalah dengan kita memahami apa yang mereka ingin capai di bisnis ini. Komunikasikan, teman-teman. Kita harus tahu
apa yang menjadi tujuan dari tim kita, why-nya mereka apa, sehingga mereka bisa bergerak menjalankan bisnis ini tanpa harus kita suruh-suruh. Mereka bisa jalan otomatis, tanpa harus kita panas-panasin. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka perjuangkan dalam hidup ini, dalam bisnis ini adalah untuk hidup mereka, bukan untuk keuntungan kita, bukan untuk keuntungan upline. Nah, banyak sekali tim yang masih berpikir ketika kita nge-push mereka berarti manfaat buat upline-nya. Komunikasikan lagi sehingga dengan tim kita, sehingga kita bisa dapatkan orang-orang yang mereka tahu bahwa yang mereka kejar dalam bisnis ini adalah untuk hidup mereka, untuk masa depan mereka. Kedua, recruitment only, orang yang hanya pintar rekrut, itu tidak akan membawa passive income dalam bisnis ini, teman-teman. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita merekrut seseorang, bukan hanya tentang fast cash, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dengan mereka. Bagaimana kita bisa sama-sama membangun bisnis ini bahu-membahu, sukses bersama-sama. Dan sebelum kita mengubah hidup orang lain, rubahlah dulu hidup diri kita. Rubahlah dulu diri kita. Alami dulu transformasi dalam diri kita. Karena hanya ketika hidup kita sudah berubah melalui platform bisnis ini, energi di sekitar kita itu juga akan berubah, teman-teman. Sehingga akan mempengaruhi passion kita, belief kita, karakter kita. Sehingga uang, orang itu akan datang menghampiri kita, teman-teman. Dan perjuangan Anda saat ini, apapun halangan dan rintangan teman-teman yang saat ini hadapi, untuk menghadapi dan, untuk terus berada di bisnis ini, saya yakin teman-teman punya halangan dan rintangan. Apapun itu, teman-teman, ketika teman-teman bisa melaluinya, your journey, perjalanan kita, dari tidak punya apa-apa menjadi sukses di bisnis ini, itu akan menjadi satu kekuatan yang autentik untuk menyetir bisnis kita, membawa bisnis kita ini menjadi lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dan selalu, marilah kita bersama-sama untuk mempunyai satu positive impact. Satu efek positif yang kita bisa ciptakan di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Selalulah mari kita bersama-sama punya visi yang selalu lebih besar dari kapasitas kita. Karena kita tidak pernah tahu, teman-teman, bahwa suatu hari nanti, hidup Anda, kisah perjalanan Anda, akan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Selalu fokus bahwa Anda, kita tidak menjalankan bisnis ini seorang diri. Kita mempunyai pemimpin, kita mempunyai leader-leader yang selalu ada untuk kita. Ketika teman-teman ingin berkembang, mintalah bantuan, dan marilah kita bekerja bersama-sama. Kita saling genggam erat untuk kita maju bersama-sama di bisnis ini. Ini adalah benar-benar satu bisnis yang serius. Jika kita tidak mengerjakannya, seseorang yang lain akan mengerjakannya. Kalau kita tidak melihat ini bisnis yang besar yang bisa mentransformasi hidup kita, orang lain cepat atau lambat akan melihatnya, teman-teman. Selalu ada hari yang baru jika kita benar-benar ingin merubah hidup kita. Jangan pernah menoleh ke belakang. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kita semua merubah hidup kita. Itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Dan saya harap apa yang sudah saya sharingkan, saya bagikan pada malam hari ini, ada satu hal positif yang teman-teman bisa ambil, ada satu hal positif yang teman-teman bisa praktekkan untuk kita bersama-sama bisa memiliki bisnis yang lebih besar di sini. Dan sampai ketemu di lain kesempatan, nama saya Tio, long live Jeunesse.